pagi ini di Muardi Way kita mulai agak lebih awal nih ya. Tapi syukur semuanya pasti sudah stay tune, semuanya siap ya. Kita mau bahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan musim penghujan. Jangan anggap remeh penyakit di musim hujan. Ayo, siapa yang lagi bersin-bersin batuk pilek? Saya yakin pasti banyak. Nah, pagi hari ini kita mendatangkan narasumber yang seharusnya nggak perlu saya perkenalkan lagi. Semuanya sudah pada kenal ya toh. Siapa lagi yang tak lain dan tak bukan superstar kita. Kalau superstar berarti bintang di langit dong. Dr. Yongki, Ya, halo. spesialis penyakit dalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, ini kita mau bahas Ya. tentang segala sesuatu ya, Ya. penyakit di musim hujan. Jadi sedia payung sebelum hujan. Sebelum hujan, nah iya. ini gimana nih? Pasti kesannya masalah sepele ya, tetapi nyatanya semua rata-rata orang pasti kalau udah musim hujan begini, dari orang tua sampai anak-anak, Betul waduh, sekali. batuk-batuk pilek, Betul waduh sekali. kayak begitu. Iya. Nah, gimana nih? Kira-kira kalau dari Dokter Yongki ya, ini kebanyakan sering kali itu apa sih kalau orang pada musim hujan ini yang keluhan-keluhannya nih? Ya, oke ya. Jadi memang menjadi perhatian ya buat pemirsa dimanapun Anda berada ya, dari pemirsa Muardi Way ya di seluruh Indonesia. Ini karena segmennya sudah seluruh Indonesia, bahkan Seluruh Indonesia bahkan di luar. ada yang dari Singapura juga. Wah, Iya, oke. ya. Jadi di musim penghujan ini itu memang sering sekali terjadi perubahan cuaca yang ekstrim ya. Yes. Kita bayangkan saja nih ya, mungkin kita merasakan ya, pagi rasanya panas sekali kadang ya, siang ya, betul siang ya. panas. Siang panas terik, kemudian nanti menjelang sore ya, barangkali ya, menjelang masuk sore itu hujannya Hujan luar deras, biasa. dingin ya. Nah, perubahan cuaca atau perubahan iklim yang drastis itu akan mengakibatkan tubuh kita itu terganggu sistem kekebalan tubuhnya, begitu. Karena Jadi kata terganggu. orang bahasa Jawanya tuh jeglek ya. Jeglek. Dari panas, ya. dingin, dingin, panas. Jadinya Betul. istilahnya kita tidak sempat beradaptasi langsung Betul. berubah. Itu Ya. yang bikin ini ya Mengganggu, perubahannya. Iya. mengganggu sistem daya tahan tubuh kita. Oke, begitu. terus kalau daya tahan tubuh kita terganggu, terus apa nih kita biasanya? Nah, akan muncul penyakit-penyakit yang memang dia tergantung oleh daya tahan tubuh kita atau self-limited disease ya. Oke. Salah satunya mungkin yang sering adalah influenza. Kalau orang anggapnya biasanya pilek. Pilek ya. Nah, itu sering juga ya. Kemudian yang tidak kalah sering dan kemarin ada pemberitaan di koran adalah penyakit DHF atau demam berdarah ya. Wah, ini juga musim ya, banyak ini ya. Lumayan, kemarin Waduh. juga sempat saya baca artikel itu juga memang lumayan, dilaporkan banyak. Anak-anak ya. dewasa. Iya, betul Wah. sekali. Terus Waduh. juga ada penyakit diare. Nah, karena apa? Banyak ini ya. Jadi kalau genangan-genangan itu banyak. Banjir ini kali banjir sekarang betul ya. sekali. Itu masih banjir loh. Iya. Nggak cuma di Jakarta aja. Nggak cuma di Jakarta, Kemarin dilaporkan ternyata juga ya. di beberapa kota juga. Di Solo ada banjir Di nggak sih? Solo ini? kemarin kayaknya Ada banjir nggak di Solo nih? saya sih belum tahu ya. Takutnya nanti malah hoax ya. makanya. Cuman ya intinya kalau ada banjir, air tergenang ya kita perlu kehati-hatian. Ya, tentunya juga banyak penyakit lain yang paling menurut saya yang kalau saya temui bisa mengakibatkan kematian ya, selain demam berdarah juga leptospira atau sebutannya itu tikus. Tikus ya, itu karena tikus iya. itu ya. Ya biasanya karena banjir-banjir itu ya. Makanya Betul. kita harus aware ini sekarang Iya, ya. gitu. Jaga daya tahan Daya ya. tahan tubuh paling penting, itu nomor satu. Begitu daya tahan tubuhnya ngedrop dikit, wah sudah. Ngedrop dikit nanti bakteri-bakteri yang masuk itu lebih mudah ya, virus, bakteri dia akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke, mungkin Dokter Farigi juga menyampaikan materi dok tentang Boleh, ini dok. ada beberapa sedikit ya. Boleh Iya. dok, monggo. Slide. Ya. Ini juga nyapa-nyapa juga ya. Mungkin bisa absen nih, dari kota mana? Ayo, waduh, Mbak Mary Grace ini Dari Mary setia Grace, dari ini. kota mana nih Mary Grace? Dari Mungkin mana bisa ini? disebutkan. Ini setia selalu ada ini. Terus kemudian dari mana lagi Mbak Dwi? Oke, ada. Mungkin bisa disebutkan ya, Faustina dari Sweet. kota mana? Balikpapan, dari Manado, Silakan. dari Bali Ya. mungkin. Halo, Ya. saya dari Banjarmasin misal Ya, ya. Halo, silakan. saya dari mana? Kalau Mbak Mary Jadi Grace kita- dari mana nih? Dari Oh, London ya. London, sampai London. Luar biasa. Oke, yang di Facebook juga udah bergabung. Halo, terima kasih Ya. ya semuanya. Oke, mana lagi? Mbak Asti ya. Gladi Shop, waduh ini yang jualan online ini ya, masih sempat sambil Gladi online Shop, jualan. betul. Sip banget. Oke, terima kasih sudah join. Yang belum join, ayo silahkan gabung ya. Kita mulai agak lebih awal. Ya. Mungkin bisa diinfokan ke teman-temannya. Dikira 9:30 mungkin Itu ya. ada tuh ya, Solo Pak Dokter. Oh, Solo, Mbak Solo, Elizabeth itu. ya. Wah, terima kasih sudah bergabung Terima kasih ya. ya. Oke. Kita akan dengar-dengar tentang seputar segala suatu penyakit di Ya. musim hujan. Nanti Dokter Warigit akan menerangkan
tentunya banyak dan pasti sangat informatif buat kita Ya, semua. Oke ya. Mungkin Oke, ini monggo. slide-nya bisa dilanjut ya. Penyakit di musim penghujan ya. Mungkin kesannya simple ya. Simple tapi simple tapi ini penting sekali loh ya. Karena kalau kita sudah jatuh ke dalam kondisi yang misalnya batuk, pilek, flu yang berkepanjangan pasti akan mengganggu. Iya. Ya. Mungkin kalau dokter barangkali terganggu ya prakteknya jadi. Kalau orang Jawa bilang mah greges ya. Greges badannya tuh ngapa-ngapain terus gak enak, rasanya. Lah ya. Bener. Mungkin jadi serba nggak nyaman ya. Jadi memang begitulahnya nih ya, saya gambarkan ini ya. Ini ada tikus ya. Tadi saya sebutkan di awal leptospira. Hati-hati loh, karena sekarang kalau dulu ya, kita dokter nganggap bahwa mungkin ini tikus di daerah tepian barangkali. Sekarang enggak, di mana-mana ada tikus. Di rumah saya ada tikus. Banyak. Iya, kalau banyak tikus. Kalau ada juga. rumah baru tuh ya, kita pindahan, tikusnya ikut pindahan. Iya, karena setia ya. Oke, ya ini leptospira, kemudian ini udah tahu ya demam berdarah ya. Demam berdarah itu jadi kalau demam ya, demam yang sudah 3 hari lamanya itu wajib untuk datang ke sarana kesehatan terdekat ya, baik mungkin ke Paskes 1, pelayanan primer, silakan langsung dikontrol. Batasnya 3 hari ya. Kita 3 hari periksa, ya, perlu 3 hari cek langsung. darah atau enggak, Ya, nanti makanya betul. ya. Nanti kita trombositnya ke dokter, turun atau ya. gimana ya. Ini ya gambar-gambar tadi ya. Nah, ini juga ini sering nih nanti Bu Atrin juga bisa menambahkan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya. Kemudian nih diare ya. Terutama ini pada anak-anak juga sering sekali, sama demam tifoid atau tifus. Nah, karena ya betul, karena selain musim penghujan ini faktor kebersihan juga penting banget sebetulnya. Penting sekali. Kesannya simple ya, tapi jujur aja, kita kadang-kadang lupa. Nah, kalau lupa masih mending ya. Kadang-kadang males yang repot. Udah tahu tapi males. Males itu repot. Misalnya gini, kita ini jadwal gue cuci tangan nih. Cuma lihat wastafel doang lewat. Nah, kan bahaya kan? Ntar aja. Nunda terus lupa. Iya. Megang ini, megang itu, makan. Betul waduh. sekali. Padahal saya lihat dari pola penyebaran kuman itu kalau jabatan tangan berapa kumannya, Dokter Atrit? 120 juta sekitar. 120-an juta. Macam-macam loh, nggak kelihatan. Kesannya tangan kita bersih, tapi kesannya bersih ya. Ada kuman. Kita salaman itu ternyata kita bisa mentransfer sekitar 120-an juta kuman. Terus kalau yang sekedar istilahnya tos ya. Tos gini, itu bisa mentransfer sekitar 50-an juta kuman. Jadi hati-hati ya. Bukan berarti harus parno atau bagaimana, tapi yang penting cuci tangan. Cuci tangan lah, yang penting cuci tangan aja, sering-sering cuci tangan ya. Jadi tadi kemudian nah ini ya influenza ya, yang pertama ini juga ciri-cirinya gampang ya. Jadi kadang-kadang tuh badan kita tuh merasa gampang capek ya, nggak nyaman lah ya. Kadang bisa disertai dengan demam ya, merasa dingin, jadi otot pegal-pegal, batuk pilek, nafsu makan menurun ya. Jadi kalau sudah sampai influenza ini biasanya dia cenderung agak berat ya, beda sama common cold ya, kayak pilek-pilek biasa lah. Kalau ini influenza dia sudah ada virusnya. Dimana influenza ini nanti dia bisa berkembang kemana-mana, ke pneumonia salah satunya. Nah itu jangan sampai ya, repot nanti ke Dokter Atrin kalau itu. Ya ini kemudian yang berikutnya adalah demam berdarah. Seperti saya sebutkan tadi bahwa saat musim hujan ini, nah saran saya ya buat para ibu-ibu di rumah, bapak-bapak, ya semuanya lah ya, pokoknya harus rajin-rajin membersihkan ya, kayak kaleng-kaleng kosong, ban-ban bekas ya, itu genangan air jangan sampai ada gitu. Ya. Apalagi kan sekarang musim hujan nih, musim banjir ya, pasti akan banyak menggenang. Nah itu harus hati-hati ya, karena ini nyamuk ya, kasusnya juga lumayan banyak ya. Saya juga di rumah sakit juga lumayan banyak tuh menangani ya, trombosit ya sampai 30.000 sampai 40.000. Lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Setiap putaran pasien yang saya rawat itu selalu ada. Pokoknya demam dengan trombosit yang turun, dengan gejala-gejala seperti demam dengue atau demam berdarah itu sering sekali. Nah itu perlu kehati-hatian buat kita ya, harus hati-hati ya. Jadi kuncinya tadi ya dokter ya, sudah sebutkan di awal adalah daya tahan tubuh. Nah nanti gimana sih caranya biar daya tahan tubuh kita tetap fit? Mau tahu nggak? Nanti di akhir. Ikuti terus makanya ya, jangan Tunggu, sampai di sini ya. aja. Ini belum Jangan selesai. sampai. Masih panjang ceritanya ya dok ya? Ya nggak terlalu panjang sih, cuma. Panjang mau sampai jam 11 loh. Oh. Oke. Iya oke ya. Jadi ini pertama demam berdarah ya. Nah ini juga sering nih. Diare ya. Cuman diare juga harus kita bedakan. Kadang-kadang kita harus penting juga melihat
sifat lamanya diare, ya. Itu penting ya. Sekali lagi, lamanya diare. Yang di sini dikatakan infeksi ini yang sifatnya yang saya jelaskan terkait dengan musim penghujan ini biasanya diare yang sifatnya akut atau kurang dari 7 hari. Nah, itu ya. Ya, kalau kurang dari 7 hari katakanlah, oh saya diare dok, berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke. Akut ya dok ya, Akut. masih ini. 4 hari masih oke lah akut. Tapi kalau diarenya sudah berkepanjangan, berapa lama diarenya? Saya sudah 1 bulan dok. Wah. Saya sudah 2 minggu dok, atau lebih dari 1 bulan, itu sudah bukan masuk golongan penyakit ini ya. Tentunya harus kita cari yang lain. Penyebabnya apa? Ya, bisa juga diare itu karena faktor salah makan juga bisa. Ya, salah makan atau masalah di lambung. Ya, kita salah makan juga bisa, khususnya hiperreaktivitas yang berlebihan akhirnya dia reaksinya diare gitu. Jadi hati-hati juga. Ya, tentunya kalau ada diare, saran saya terutama balita atau anak-anak dan usia lansia, saran saya dibawa ke sarana kesehatan terdekat. Takutnya nanti malah kekurangan cairan itu ya dok. Satu bisa itu, yang kedua pengobatannya tentu berbeda. Ya, ada apakah diare ini merupakan murni saluran pencernaan, apakah murni dia infeksi. Nah itu harus kita lihat nih. Ya, kadang-kadang kita pikirnya oh diare, udah deh beli di warung terdekat. Pokoknya, yang bikin mampet pokoknya. Nah, yang bikin mampet itu banyak sekali ya pasien datang ke saya, terutama usia tua di atas 50 tahun. Jadi paralitik. Akhirnya iya betul ya, repot ya. Jadi paralitik, jadi mampet. Jadi mampet, tapi ususnya nanti kayak apa ya? Ya dia tidak bekerja lah bahasanya tidak bekerja ya. lagi. Padahal kan normalnya memang usus itu kan harusnya kan ada Betul, lakukan kontraksi, betul. pencernaan kan. Kayak gini ya, nah kontraksi. Tapi ketika dia dikasih apa? Buat stop diare itu dan nggak tahu cara penggunaannya, udah pokoknya saya pernah dapat itu beberapa kali. Loh bapak minumnya berapa? Dia di atas dosis yang ditentukan, bayangkan. Bener-bener itu. Mungkin saking pengennya, oh pokoknya diare saya harus mampet. Nah, enggak gitu juga ya. Jadi kadang ada mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan racun. Tapi penanganannya kurang Penanganannya tepat. ya, saya kira harus sebaik mungkin lah ya. Kan sekarang banyak tuh vaskes ya, klinik terdekat ya, udah banyak sekali. Silakan lah, cuma datang aja bisa. Itu harus hati-hati ya, penting. Ini diare penting. Juga sama anak-anak. Anak-anak tuh saya pernah, mungkin ini bagiannya anak-anak ya. Nih, cuman saya pernah ya lihat kasus rotavirus juga lumayan serem sih. Itu 2 hari bisa langsung drop gitu ya. Tapi nanti itu bagian dokter anak ya. Ini mungkin saya sekilas saja bahwa kasus diare ini menurut saya jangan disepelekan lah. Gitu. Harus tahu dulu dan obatnya juga nggak bisa lah ya. Maaf sekali ini kalau langsung beli di warung, saya kira lebih baik kita sudah banyak vaskes lah ya. Sudah saya kira semua sudah punya BPJS. Udah Silakan terjangkau juga kayak sekarang setiap berapa meter udah ada klinik kok. Kenapa nggak periksa aja? Iya. Gitu, berapa meter udah ada klinik loh sekarang. Iya kan? Punya BPJS lagi. Nah, kita langsung aja pakai. Iya, dok, saya diare baru sehari. Nah, saya kira itu sudah bagus sekali lah ya. Jadi jangan sampai nanti malah timbul penyakit akibat salah. Nah, benar. Pengobatan. Sering soalnya. Bener ya, sering juga ada satu. Iya, saya juga makanya. Aduh Pak, saya sedih gitu loh jadinya. Aduh, kenapa sih Pak? Baru sekarang. Ya gitu ya. Jadi saran saya deh, bener deh, jangan mengobati sendiri lah. Atau mengobati di mungkin apotek atau apa, lebih baik tanya kepada dokternya, nanti setelah dapat obatnya baru apotek yang menjelaskan, barangkali begitu ya. Nah, jadi lebih bagus ya. Tentunya kebersihan dan kesehatan tadi dokter Adrin ya, sama lah ya. Sebelum makan cuci tangan. Nah itu cuci tangan ya, nanti dijelaskan ya cuci tangan. Makanannya juga yang matang, baik, betul. bersih. Betul sekali, itu penting juga ya. Makanan juga harus bersih, matang ya. Terus satu lagi, kalau kita mau makan juga tempat yang bersih berarti. Ya pilih-pilih lah ya. Oke, ini diare. Terus berikutnya, nah ini yang tadi sebutkan ya. Ini pernah dilaporkan juga kasus-kasus yang sampai memburuk, ya. Memburuk sampai kita rawat di ICU ya. ICU datang dengan kondisi yang sudah berat ya. Bahkan sudah ini pasien bisa sampai dalam kondisi infeksi yang berat, bahkan sangat berat, atau kita sebutnya sepsis ya. Ya. Sekali lagi kasus ini jangan disepelekan ya. Sekali lagi jangan disepelekan karena bisa sampai kondisi yang berat, bahkan sangat berat. Gejalanya apa nih? Biar kita alert nih. Ya, gejalanya ya. Yang pertama dia demam ya. Sama seperti biasa ya. Dia demam. Kemudian terutama biasanya ada nyeri otot ya. Oh, jadi kayak nyeri otot di bagian kaki ya. Bagian sini biasanya, bagian betis ya. Kemudian kencang-kencang gitu kali-kali ya. Kemudian juga
yang khas juga dia kadang bisa dengan kulit yang atau mata berwarna kuning atau ekterik ya. Yang itu juga sering sekali ya. Jadi datang dengan kondisi seperti itu, dehidrasi, ya. Pokoknya lemes lah seperti orang yang sangat kesakitan. Itu kalau sudah sangat-sangat terlambat barangkali ya. Kadang juga sesak ya. Jadi penampakannya malah sudah jatuh ke kondisi yang sepsis. Jadi kalau awal misalnya kita biar lebih aware di awal, demam-demam mungkin badannya udah nggak enak, Iya, itu langsung aja betul. kontrol Langsung ya. aja. Makanya tadi saya bilang batas yang masih bisa ditolerir adalah 3 hari ya. Jika tanpa diare barangkali. Iya. Tapi kalau ada diare saya kira ya lebih awal ya dok. lebih awal lah ya. Gitu. Jadi maksudnya biar lihat ini demamnya karena apa, kan bisa macam-macam soalnya betul, ya. Betul, banyak sekali ya disebutkan ya. Demam berdarah, mungkin nanti kalau sudah lebih dari 7 hari atau sekarang dengan pemeriksaan yang Tubex dari tipoidnya kan sudah bisa cepat ya. Sebelum 7 hari bisa kita lihat. Jadi banyak sekali kemungkinan dari demam ini dan jangan disepelekan. Sekali lagi jangan, karena obatnya itu beda-beda dan juga tidak semua demam itu memerlukan antibiotik. Nah itu dia. Ya. Jadi jangan langsung diterjang aja. Iya, apalagi baru demam 1 hari nih. Langsung. Aku demam 1 hari, pokoknya aku mau sembuh, dok, atau kemana ya? Aku minta obat yang anjur, kadang gitu ya. Karena saya orangnya sangat sibuk misalnya nih, saya minta antibiotik yang paling jangan dulu lah. Nggak bisa juga langsung seperti itu. Ya, Penyebabnya gitu. apa? Penyebabnya apa dulu? Pokoknya 1 hari nih, saya besok harus pergi keluar kota nih. Saya minta antibiotik yang paling mahal, paling bagus. Waduh ya. Oke, kalau misalnya pertolongan pertama misalnya obat anti demam itu simptomatik tapi tetap habis itu harus kontrol, jadi jangan cuma ya udah nanti udah hilang nanti betul sekali. Jadi jangan langsung gitu ya, nanti langsung atau mungkin tapi sekarang antibiotik udah nggak boleh beli sembarangan ya. Iya, harusnya begitu ya. Cuma memang masih ada sih. Iya, tapi sebenarnya tidak boleh lah ya. Sangat-sangat menurut saya harus dengan resep. Iya, harus lah ya. Karena antibiotik itu sangat kita juga di Rumah Sakit Dr. Muardi ya sangat sangat perhatian sekali lah ya, aware sekali. Jadi penggunaan antibiotik ke pasien juga kita nggak sembarangan. Betul. Bukan apa-apa, ini buat kepentingan pasien loh. Buat kita semua. Jadi bukan perkara apa-apa ya. Harus benar digunakan sesuai tepat. Oh, sakitnya ini memang cocoknya ini. Nanti kalau kumannya itu dia kebal sama antibiotiknya repot juga. Waduh, iya benar. Itu dia ya. Jadi ini pentingnya. Jadi hewan ini ya, tikus ini ya, dia tikus itu jadi dari kencing tikus ya dan kotoran tikus ini. Nah, kemudian gimana caranya bisa sampai ke kita? Biasanya kita itu pas lagi ada luka. Bukan luka hati loh ya. Beda ceritanya kalau itu ya. Ya, kalau itu temannya Sobat Ambiar. Ya, jadi ada lukanya pun juga nggak yang luka besar banget, jadi nggak kerasa juga kalau kita kadang punya luka. Betul sekali. Jadi kadang-kadang kita nggak kerasa, loh dok, saya nggak ada luka kok bisa kena lepto gitu. Nah, kadang luka ya kita kan nggak tahu ya, luka goresan itu kita nggak ngerti. Ya. Kadang itu bisa menjadi entry point atau masuknya si kuman-kuman ini yang ditularkan melalui kotoran atau kencing tikus itu yang mengandung bakteri ini ya, leptospirosis. Ini kita nggak tahu, apalagi musim banjir, bahaya banget coba. Bisa dibayangkan nggak? Ya, banjir itu nggak kelihatan semua, ya toh? Makanya. Apa yang ada di dalam banjir di dalam air, ya tikus mau kencing di mana? Kan nggak ada toilet. Ya, kecuali kalau nanti ke depan tikusnya dikasih toilet ya. Dan rawan luka kita, karena kita nggak ngeliat rantuk apa kegores, kena batu atau mungkin rasa sakit, rasa perih kita hajar aja ya toh, tapi ternyata sudah ada luka. Betul sekali. Gitu. Mungkin kita bisa kita kasih saran barangkali ya untuk yang di daerah atau kota yang ada kebanjiran, barangkali pakai sepatu boot ya. Sepatu boot. Iya loh, saya kira perlu sekali loh, karena ya kita nggak tahu loh. Benar. Bahasanya kalau bahasa Jawanya apa? Nyeker ya. Nyeker. Bukan soto ceker loh ya. Iya, sejenis itu ya. Ceker ya. Pagi-pagi ngomongin ceker enak ya. Anget-anget sop. Aduh ya ampun. Ya sekali ya. Iya, benar. Kalau pakai boot gitu biar saran saya sih gitu kena batu, kena apa luka biar juga nggak tahu luka. Iya, bisa infeksi yang lain-lain juga semuanya bisa. Apalagi tikus banyak banget, siapa yang tahu tuh. Makanya itu jadi saran saya sih kalau mungkin yang di daerah banjir ya beli boot lah. Itu penting sekali menurut saya. Jadi dia bisa sangat terlindung. Menurut saya seperti itu ya. Memang kejadiannya dulu seringnya pada tukang-tukang biasanya. Nah, tukang kan mungkin cenderung dia di gudang-gudang ya. Kemudian tempatnya kalau gudang kan identik dengan ada tikus dan tukang sendiri juga berisiko kan terkena luka atau sebagainya. Memang dulu beberapa, tapi sekarang sudah fenomenanya sudah berubah ya. Sudah banyak juga yang ya di rumah gitu ada yang terkena leptospira ya.
Ya, jika ada luka pada kaki bisa menjadi sumber masuk infeksi. Sekali lagi, luka pada kaki, bukan kalau luka pada hati enggak lah ya. Kalau luka pada hati nanti silakan datang. Oh, kemana ya? Luka pada hati nanti dinyanyiin sama dokter Yongki Oke, langsung ya. sembuh semuanya. Kalau luka pada hati silakan nanti kalau mau request lagu silakan nanti saya cover ya. Oke ya, oke silakan. Itu ya. Jadi itu tadi ya leptospira ya. Jadi saat hujan, banjir, tikus-tikus ini akan keluar pada sarangnya. Kontaminasi air dengan kotoran dan air kencing tikus. Sekali lagi ini berbahaya ya. Sekali lagi ini sangat berbahaya. Jadi lebih baik kata dokter Astrin tadi setuju. Saya sangat setuju. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Benar, itu benar loh. Benar. Daripada repot loh. Benar. Coba bayangkan, ini saya sering mengedukasi pasien-pasien kadang. Yang repot itu bukan hanya orang yang sakit loh, yang nunggu, belum kalau jauh rumahnya, belum kan kalau yang nunggu kan giliran tuh. Kasihan tuh kadang kalau yang sakit satu ya, Iya. yang nungguin gantian, belum bekerja. Betul, harus cuti, Belum harus kalau izin. harus ada anaknya di rumah ditungguin. Betul, Aduh belum. kerasa banget sih emak-emak ya, benar. Iya, tapi Susah. saya tuh kadang, saya tuh kalau jujur ya, saya kalau mau mondokin pasien saya mikir, Bu punya anak nggak? Iya. Ada anak kecil, aduh berapa lama ya? Jadi Iya. kadang Karena kan anak kecil juga kalau bisa jangan dibawa ke rumah sakit ya. Iya, nggak karena boleh. banyak kuman, nanti Iya. takutnya kena infeksi. Tapi Betul. kadang kasihan di rumah nggak ada yang nunggu. Aduh Iya, itu dilema iya, juga dilema. seperti itu. Jadi memang yang rentan terkena infeksi itu adalah malah anak-anak yang kecil ya, anak-anak kecil ya, balita dan manusia atau orang-orang di atas 50 tahun. Sekali lagi yang rentan atau daya tahan tubuhnya gampang terserang infeksi malah yang ya balita atau anak-anak dan orang-orang di atas 50 tahun. Plus dia atau ditambah dia juga punya penyakit penyerta ya, seperti mungkin punya diabetes, Iya. punya hipertensi, punya masalah jantung, dia juga punya masalah paru-paru ya, mungkin penyakit kronis dari paru-paru seperti TB dan lain sebagainya. Iya. Itu lebih mudah ya, juga pada penyintas autoimun tentunya ya, kemudian juga yang memiliki cancer ya. Jadi penyakit-penyakit yang kita sebutnya dengan imun defisiensi. Defisiensi itu kekurangan imun daya tahan tubuh. Daya tubuhnya sudah ada. Betul. Tidak sebaik orang yang sehat Iya, gitu ya. jadi itu harus sangat berhati-hati saya kira. Sangat berhati-hati. Karena memang tadi saya sebutkan di awal bahwa di musim penghujan ini cuacanya ekstrim. Benar. Dan perubahan cuacanya seperti ini itu akan mengganggu ya daya tahan tubuh kita. Gitu. Jadi tubuh kita itu akan bekerja lebih keras ya. Jadi lebih apa ya? Lebih berat ya Iya. untuk mengembalikan lah ya atau mempertahankan nih daya tahan tubuh kita itu. Oke, Ya. bentar dulu ada pertanyaan. Sebentar, ini ada yang komen, halo Mbak Yanti Sihotang di Facebook. Suaranya nggak kedengeran, gimana? Sudah belum? Terima kasih ya infonya ya, sudah langsung Oke, diperbaiki. terima kasih ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram nih ya, dari Ardian Bayu. Ya, makasih Mas Ardian sudah bertanya. Dok, mau nanya, penyakit yang dari tikus. Nah Ya. nih, kenapa sampai menyebabkan kematian? Itu dari gigitan atau air seni tikus? Gejalanya apa? Karena banyak tikus di daerah saya. Ya, oke, dari Mas Ardian ya. Ya, Ya, jadi memang saya sebutkan tadi ya bahwa penyakit leptospira ini atau gampangnya penyakit tikus lah Ya, gitu penyakit tikus ya. Penyakit tikus itu memang bisa mengakibatkan kematian ya. Kematiannya dari mana? Jadi bakteri ini dia bisa mengakibatkan infeksi. Infeksinya itu bisa mengakibatkan yang fatal adalah sampai ke organ-organ ya. Nanti dia bisa ke organ ginjal ya, paru-paru barangkali dan semuanya bisa kena. Ya, jadi semuanya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan kalau organ kita terkena infeksi tersebut akan mengakibatkan namanya kalau kita sebut adalah sepsis atau gampangnya bahasa awamnya adalah infeksi yang sifatnya menyeluruh. Ya. Jadi semua organ-organ dalam Semua tubuh sudah organ-organ gagal sudah- melakukan fungsinya. Betul, ya sudah ya fungsinya sudah turun semua organ-organnya. Nanti ginjalnya juga sudah turun ya. Biasanya ditandai dengan ureum kreatinin yang meningkat atau Kencingnya bisa nggak keluar itu loh dok. kencingnya ya nggak keluar sama sekali. Nah itu adalah akibat fatal dari penyakit ini dan itu sangat-sangat bisa terjadi ya begitu. Jadi gejala awalnya tadi saya sebutkan ya bahwa itu adalah demam ya. Demam tentunya kita lihat juga perkembangannya. Nanti biasanya tim dokter akan melihat parameternya dari gejala dari klinisnya ya, dari pemeriksaannya. Oh ini ada ikterik atau mata kuning, kulit kuning, demamnya tinggi ya, nyeri otot dan sebagainya. Kemudian dia juga ada
anuri atau tidak kencing sekian berapa lama, kemudian oh ternyata dari hasilnya urin kreatinnya meningkat. Nah, itu macam-macam ya. Dan kalau sudah jadi jatuh ke dalam kondisi yang ibaratnya gagal organ, tadi disebutkan Dr. Astrin, atau organnya itu gagal berfungsi lah ya. Akhirnya kan itu disebutkan dengan kondisi nantinya sepsis ya. Nah, kalau sudah sepsis, sudah infeksi semua, akhirnya bisa ke dalam kondisi yang shock septic. Nah, kalau sudah shock septic itu biasanya sudah ditangani di ICU. Perlu Dan alat ya bantu napas. perlu alat bantu nafas, bahkan ya mungkin kalau udah ARDS ya barangkali ada gagal nafas ya, perlu alat bantu nafas dan lain sebagainya. Dan kembali tadi, biasanya penyakit-penyakit ini atau semua penyakit barangkali ya biasanya akan menyerang, atau penyakit yang terkait dengan imun atau daya tahan tubuh akan menyerang pada yang usia-usia di atas 50 tahun atau anak-anak ya. Dan ditambah orang-orang dengan riwayat penyakit-penyakit tertentu yang seperti saya sebutkan tadi ya, diabetes, hipertensi ya, mungkin CKD, gagal ginjal ya, kemudian penyakit paru, mungkin ada TB barangkali ya. Oke, kemudian mungkin beberapa keganasan, terus pada penyintas autoimun juga ya, cancer. Nah itu dia daya tahan tubuhnya cenderung agak menurun sehingga harus menjadi perhatian gitu ya. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok ya. Oke, ya. Ini bentar, nyapa dulu dan nyapa nih. Tiara kasihku. Selamat pagi, Dokter Yogi. Sukses selalu. Cayo. Cayo. Jangan ada air. Cayo. Oke, terima kasih ya, Mbak Tiara, nih semangat banget. Oke, dari Instagram ada pertanyaan nih. Ya, dari Odi Irawan Sabto. Oke, Dok, tadi kan tikus ya. Ditanya yang lain nih. Cicak bisa nggak sebarkan penyakit? Nah, apa cuma tikus? Kalau cicak itu ya cicak, ding. Ya, kalau cicak sih saya belum pernah menemui ya, saya kira ya. Cuma mungkin nanti akan diperiksa oleh bagian apa ya. Sejauh ini sih saya belum pernah menemukan ya. Ya kalau mungkin cicak, di rumahnya banyak cicak ya. Mungkin kembali tadi ya. Cicak-cicak di hati barangkali. Kembali lagi dia. Syukur kalau cicak mungkin sampai saat ini mungkin belum ya. Belum ada. Jangan sampai juga ikut-ikutan, nanti udah bingung lagi ya. Sejauh ini belum pernah ada lah ya cicak ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Karana Lintang. Halo Mbak Karana, Assalamualaikum Dok. Dok, kalau nggak demam tapi sering suhu tubuh di bawah 35, gimana? Suhu tubuh Dok? Sering di bawah 35 derajat Celcius nih berarti ya. Gimana? Makasih. Ya, kalau suhu di bawah itu saya kira ya itu ya hipotermi ya, saya kira ya 35 ya. Baiknya memang suhu normal manusia antara 36,5 ya, itu di range itu. Kalau sekitar itu ya kita harus lihat dulu ya penyebabnya apa. Kalau Mbak Karna Lintang ini juga penyintas autoimun ya. Ya, jadi harus kita lihat dulu apakah dengan suhu seperti itu apakah dirasakan setiap hari. Nah, sekali lagi saya selalu bertanya kepada pasien, keluhan ini apakah baru saja, apakah sudah lama. Nah gitu. Kalau baru saja ya kita lihat dulu apakah memang kondisinya sedang beliau ini sedang ada penyakit tertentu ya, mungkin sedang influenza, sedang 35 ini sudah mau naik nih. Kan biasanya kan dia menggigil dulu. Menggigil dulu baru nanti dia demam tinggi ya. Kita lihat-lihat dulu lah penyebabnya apa dulu ya. Tentunya juga ini tadi ya sebutkan dia baru saja atau sudah lama. Kalau terus-terusan ya harus kita lihat lah, dan tentunya dipastikan lah ya benar-benar 35 enggak termometernya ya, jangan rusak. Baterainya belum ganti atau dia di kamar AC terus ya, atau tinggalnya di mana ya? Salju. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Facebook Dok. Dari Mas Trijoko Setiono. Pak Trijoko. Selamat pagi dokter. Gara-gara masuk angin gejala flu, MGERS, apa ini MGERS? Myasthenia gravis. Myasthenia gravis maksudnya. Bisa masuk ICU. Sekedar untuk perbaikan napas. Dok, tolong tipsnya supaya jangan mudah masuk angin karena saya minum obat penekan imun. Ini pasnya dokter Yongki nih. Ya, jadi Pak Trijoko Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi ya, selamat jelang siang ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Salam juga buat YMGI ya, teman-teman di YMGI atau Yayasan Myasthenia Gravis Indonesia ya. Oke, kalau MGERS ini nanti akan ditangani oleh dari tim Myasthenia Gravis ERS itu toh, kayak para orang-orang biasa. Bahasa gaulnya MGERS. MGERS. Keren ya Pak Trijoko ini. Jadi memang kalau Myasthenia Gravis ini kan nanti biasanya akan dirawat oleh neurologis ya, dari penyakit dalam dan juga dari paru.
ya dari ICU juga dari paru ya. Jadi memang kalau untuk tips-tipsnya memang ya tadi disebutkan bahwa pada penyintas autoimun memang kecenderungan betul karena satu dia mengalami masalah di imunnya atau daya tahan tubuh ya. Kalau kita parameter kita bisa lihat biasanya limfositnya ya, limfositnya cenderung pasti di bawah rata-rata terus. Limfosit itu adalah sel darah putih atau tentara kekebalan kita ya. Jadi memang kalau minum obat penekan imun namanya aja imun supresan atau penekan imun, imunnya ditekan otomatis dia akan turun, betul ya. Jadi untuk tipsnya nanti di terakhir ya. Jadi Pak Joko tunggu dulu, nanti saya ada slide-nya, ada yang terakhir. Nanti saya kasih tipsnya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu Pak Joko. Jadi belum selesai jawab, jangan pergi dulu Pak Joko ya. Nanti jangan marah Pak Joko. Ya itu tadi tuh. Apa? Sekedar untuk perbaikan nafas ya. Jadi memang ya itu tadi ya gejala flu maksudnya sudah masuk ke yang influenza. Oke, ada infeksi virusnya. Sudah masuk influenza dan memang betul ada infeksi virus. Nah, dia biasanya langsung mengganggu ke saluran nafas ya, bisa mengakibatkan sampai masuk ke ICU. Gagal napas jadinya ya. Untuk tipsnya nanti jangan kemana-mana Pak Joko, tunggu saya ya, temani saya. Oke, ada pertanyaan lagi di Instagram nih dok, dari Maria Rosa Mistika. Halo Mbak Maria, apakah bangkai tikus yang di jalan itu bisa menyebabkan leptospirosis? Ya, jadi gini ya, kalau tadi saya sebutkan bahwa intinya adalah kita harus bedakan antara bangkai tikus dengan kotoran atau cairan ya. Intinya adalah kotoran atau cairan yang mengandung leptospira itu ya. Jadi mungkin sebenarnya nggak semua tikus ya? Iya, tidak semua tikus. Kalau misalnya tikus nih, misalnya kencing nih, tapi ternyata kencingnya tidak mengandung leptospira, ya tidak. Gitu. Tapi kalau ternyata tikusnya kencing atau tikusnya BAB nih, terus dia kotorannya itu ada mengandung leptospiranya, ya menular. Apalagi kan kadang kita juga nggak bisa ngecek tikusnya ini tikus ada leptospira bisa, atau enggak ya kan? Jadi kita tetap aware. Kecuali kita kenal sama tikus, ya, atau kita bisa berbahasa tikus, kita tanyain. Tikus yang sehat-sehat saja ya. Oke, ya kalau bangkainya saya kira ini kita berbicara ya. Kalau bangkainya sendiri, nah kita lihat juga bangkainya itu kan dia pasti akan ditempeli oleh apa? Itu loh biasanya. Belatung. Nah belatung, ya. Nah belatung-belatung itu kadang juga dihinggapi, jangan salah loh, ada lalat loh. Iya. Nah lalat itu bisa hinggap di bangkai, bisa hinggap di mana yang di mana-mana kan? Dia di mana-mana. Justru senang yang begitu-begitu. Nah, kadang di sampah, kadang-kadang di. Nah, terus dia hinggap juga di. Akhirnya endingnya di mana? Makanan loh. Nah, itu dia. Makanya hati-hati lalat ya. Makanya saya susah juga paling jijik sama lalat ya. Jadi waduh, ya lalat hati-hati ya. Dia bisa hinggap di bangkai. Dia bisa menjadi hewan yang mengantarkan bakteri juga si lalat ini. Jadi saya kira penularannya seperti itu. Kalau otomatis leptospira dari bangkainya sih tidak ya. Tetap karena menjadi medianya adalah kencingnya dan kotorannya. Gitu. Kalau dari lalatnya bangkainya sih tidak, tapi untuk penyakit yang lain sangat bisa banget ya. Bisa bikin jadi diare. Iyalah makanya tadi pentingnya. Nah, terus pilih makanan juga yang bersih lah ya. Tempat makannya tadi dokter bilang. Juga lihat data tempatnya sekitarnya. Betul. Tempat makanan, jenis makanannya ya. Yang mentah-mentah mungkin harus hati-hati. Ya. Oke, lanjut. Ini dari Vero Wikamnia. Ya, seperti prediksi saya ya. Apa ini? Oke, dok, ini kan virus corona sudah masuk ke Indonesia. Bagaimana tips untuk mencegahnya? Oke, tipsnya ya mungkin intinya sama sih nanti kita. Sama. Ya, cuman mungkin dokter Atin barangkali ada sedikit tips. Ya, prinsipnya daya tahan tubuh. Ya, dokter Atin juga dari paru nih ya, spesialis paru mungkin. Nah itu kerjaannya kita ini begini nih ya tuh. Kalau intinya adalah memang corona udah masuk di Indonesia ya. Kemarin kalau di pemberitaan ada 2 yang sudah di rumah sakit Sulianti Suroso itu ya. Tapi maksudnya jangan panik yang penting. Jangan panik itu benar. Itu bikin histeria mass yang terus orang pada berbondong-bondong ke mana? Ke supermarket, nimbun makanan dan lain sebagainya, belanja masker dan sebagainya. Oke lah, mungkin memang masker kadang kita perlu, tapi sebenarnya yang perlu pakai masker adalah yang sakit. Nah, yang sakit. Jadi kalau Anda misalnya memang lagi batuk flu, keadaan apapun nggak sekarang loh ya. Misalnya sehari-hari tiba-tiba Anda lagi batuk pilek, ya pakailah masker di tempat kerja atau di rumah, jangan sampai nularin keluarga yang lain. Ya, jadi jangan langsung panik semuanya yang bermasker ya. Membuat nanti masker-maskernya ini pada habis semua. Betul. Kasihan yang malah butuh, yang sakit butuh malah jadinya nggak dapet bisa-bisa. Ya. Dan yang paling penting juga ini dok. Jadi kadang ini memang sekarang banyak berseliweran ya hoax. Nah, sekali lagi banyak berseliweran hoax. Saran saya ya buat pemirsa dimanapun Anda berada, percayakan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah lembaga-lembaga pemerintah barangkali ya.
Mungkin kalau kita dari Kemenkes ya, dari Kementerian Kesehatan ya, di bawah Menteri Kesehatan, dari arahan dari Pak Jadi Presiden, info dari info itu dari yang Gubernur, baru kita ya, harus jadi tetap info itu kalau di kita ya rumah sakit yang sudah ditunjuk kan ada kan ya. ada 100 rumah sakit Ya. rujukan di Indonesia. Ya, salah satunya? Ya, ini rumah sakit Dr. Muardi juga Rumah salah sakit satunya. Dr. Muardi. Ya, bahkan di Jawa Tengah ada 10 rumah sakit rujukan, nggak Ya. salah, banyak sekali. Betul sekali. Ya, jadi kalau di Jakarta ada 3, Jawa Tengah juga termasuk Ya. banyak. Jadi saya Ya. rasa kalau misalnya Ya. Anda merasa kurang sehat atau apa kok, terus kemudian ada riwayat apa namanya, misalnya Kepergian. bepergian ya dari Cina atau mungkin dari daerahnya sendiri Wuhan atau mungkin dari area-area negara-negara yang memang sudah ada pasien terkonfirmasi virus corona di negara tersebut, periksakan saja ke pusat Boleh. rujukan rumah sakit itu. Iya. Di Muardi bisa, ya toh? Biar apa? Biar sama-sama kita tahu. Iya. Syukur kalau tidak, kalau iya pun juga langsung kita akan lakukan prosedur Betul, yang sebagaimana mestinya, gitu ya. Jadi tips-tipsnya yang penting satu, jaga daya tahan Iya. tadi ya. Terus kemudian jangan panik, terus tetap jaga daya tahan. Tadi sudah disampaikan hand hygiene, cuci tangan ya. Kemudian ya seperti biasa, makan baik, minum baik, istirahat cukup, bekerja seperti biasa, tidak berlebihan. Sudah sih intinya kalau tips pencegahan Gitu ya. kurang lebih seperti itu. Yang paling penting tadi ya sebetulnya tuh saya sih benar ya, jangan hoax ya. Ya. Karena apa? Gini tuh. Jadi korelasinya itu walaupun terkesan simpel, saya cenderung memperhatikan hal-hal yang simpel, tapi itu sebenarnya penting. Hoax ya, itu mengakibatkan orang stres loh. Oh benar. Jadi hati-hati, janganlah please, jangan menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Ya, Iya. misalnya, oh di ini ternyata ada ini, pastikan dulu itu di daerah mana, gitu. Kalau perlu, ini ada konfirmasi, jangan menjadi agen penyebar hoax. Nah, Dan satu lagi loh, mungkin bukan yang membuat berita, Iya. tapi juga suka ikut broadcast nyebarin. Nah, itu baik. jangan. jangan melanjutkan, saya kira. Oh. Memastikan dulu. Ada dari pemerintah juga sekarang sudah menjelaskan bahwa dari pemerintah bahwa kita sudah ada undang-undang ITE loh. Nah, benar. Undang-undang ITE, hati-hati ya. Yang menyebarkan dan ikut melanjutkan juga bisa kena loh dok. Iya, Gitu. makanya. Jadi jangan meresahkan masyarakat. Kita tetap tenang saja, kita kepercayakanlah kepada Pada rumah sakit pemerintah tentunya ya, yang sudah Kemenkes ya, mereka Iya. semua sudah menyiapkan segala sudah sesuatunya. sangat luar biasa ya. baik, sudah sangat dipikirkan prosedural, alurnya bagaimana ya. dan semuanya terdiri dari ahli-ahli yang sudah sangat luar biasa Jadi lah. kita harus tetap merasa safe. Yang penting kita Safe. harus menyebarkan juga suatu hal yang sifatnya baik ke orang-orang. Iya. Yang penting jaga kesehatan, yuk makan baik dan lain Betul. sebagainya. Oh ya, ini juga alhamdulillah terima kasih sekali. Kenapa nih kita? Iya. Terima kasih sekali ya rawuhnya hadirnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Tasyasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Bapak. Nih terima kasih sudah bergabung di sini. Ikut Suatu kehormatan sekali Iya, Pak. ikut semua nilai. Terima kasih ya. Pak. Semoga berkenan ya Pak ya. Semoga berkenan dan mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat tentunya untuk masyarakat di seputaran Jawa Tengah bahkan Ya. di seluruh Indonesia Seluruh karena ini yang Indonesia. kebetulan yang nonton juga dari seluruh Indonesia Bapak ya. Mungkin Bapak ingin bertanya silakan. Salam kenal dari saya selanjutnya. ya. Saya Dr. Warigit penyakit dalam Ya, saya Dr. Artrin dari Artrin, Palu. ya. Ya, mudah-mudahan selalu bisa mengikuti siaran kami Bapak. Iya. Terima kasih. Terima ya. kasih Pak. Oke, lanjut dulu ada Dan bisa pertanyaan disebarkan lagi. juga nanti. Oh iya dong, harus. Mohon bantuannya juga mungkin Ah. bisa di-share nanti di jajaran di Jajaran di Jawa Tengah sana ya. Jawa Tengah ya. Oh, oh. Oke. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Matur nuwun, Matur nuwun Bapak. sangat, Bapak. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini Mbak Eka Wati Sanjaya. Salam hormat untuk Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Waduh, yang Iya. sedang menonton film nonton live Terima kasih, in ya. terima Salam kasih. semua untuk semangat untuk dokter-dokter dan untuk kru semua. Terima Semangat, kasih. semangat. Semangat ya. Iya. Oke. Nah, lanjut tadi kan ada Iya. katanya di akhir tadi nih Pak Tri Joko udah Oh, iya. nungguin ini. Sama juga yang corona juga sama Iya. ya. Ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis nih Pak. Oh. Ya. Oh iya, nggak terasa. Terasa ya. Karena begitu banyak pesan-pesan bisa disampaikan Ya, sebentar, kan, ini ya. ternyata masih ada payah juga. Kelewatan. Oke, jadi saya sebelum Saya masuk- siang sampai jam 11, tenang. Ya, Oke. Jadi sebelum masuk ke tips ya, saya kira ini ada tambahan ya, Dr. Artrin Oke. ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang juga timbul pada musim penghujan seperti saya sebutkan di atas. Ternyata ada juga penyakit-penyakit yang terkait dengan kulit ya. Ya, penuaan ini ya dengan tadi juga ada ini leptospira ya. Tadi saya coba sebutkan. Kemudian penyakit kulit ya. Ada infeksi, alergi, iritasi ya. Kemudian
Nah ini demam tifoid ya. Tadi gejalanya mungkin banyak sudah tahu, demam tifoid adalah demam yang terutama di sore jelang malam hari. Ada gejala pencernaan ya, diare atau konstipasi, dan biasanya lidahnya tuh agak Kotor. putih-putih. Ya. Air kotor. Nah, hati-hati air kotor ya. Oke. Nah, pencegahannya bagaimana? Ya, ini kita masuk nih. Jadi memang pencegahan ini juga bisa sekaligus menjadi pencegahan melawan virus. Iya. Karena sekali lagi ingat ya bahwa corona itu virus. Benar. Ya, corona itu virus. Sekali lagi, corona itu virus. Jadi ketika daya tahan tubuh kita ini baik, ya, insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa kuat ya. Iya. Gitu. Karena virus tuh istilahnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, jadi kan self-limited disease. Jadi gimana ya, dia bisa sembuh. Bisa buat tameng lah, berarti gitu ya. Kita virus masuk nih, daya tahan tubuh kita baik, dia mental. Nah, sekali lagi, jadi ini virus ya, virus yang sangat juga tergantung dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus ya, ya insya Allah mudah-mudahan sih bisa terhindar dari corona, salah satunya loh ya, salah satunya. Oke ya. Oke, nah ini yang pertama adalah tentunya apa? Cuci tangan dengan air dan sabun ya. Cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan lah ya, gitu. Jadi nggak harus tangannya sampai sekotor ini loh ya. Baru cuci tangan. Iya, jangan. Karena ini sudah berlebihan ini. Iya, karena bagaimanapun seperti tadi bilang, kalau kita kesannya bersih tapi kuman tetap ada. Betul. Jadi transfer kuman, hati-hati ya. 120-an juta dengan bersalaman ini bisa menjadi transfer. Jadi ketika habis bersalaman, kita kan nggak tahu nih, yang habis salaman ini dari mana dan sebagainya. Masa kita nggak mungkin tanya kan? Salaman, dokter Alvin dari mana kemarin, kan nggak mungkin kita tanya setiap orang. Jadi tetap ya kita habis cuci tangan, habis ke rumah sakit atau berkunjung ke tempat umum, misalnya mall dan sebagainya, tetaplah cuci tangan sering ya. Kemudian, ya cuci tangan dengan air dan sabun. Nih banyak sekali kuman ya di sini ya. Tadi betul dokter Alvin kesannya simpel ya. Ini kayaknya bersih nih tangan dokter Alvin nih, coba lihat ya. Putih lagi. Tapi nggak tahu ya. Kumannya tetap ada. Kumannya tetap ada ya. Nah ini ya, cuci tangan ya. Mencuci tangan dapat menurunkan angka kematian penyebab diare sebesar 47%. Waduh. Luar biasa kan, dahsyat sekali ya dengan cuci tangan ya. Oke, ini nanti ada cuci tangan yang benar ya. Basahi tangan seluruhnya dengan air ya. Kemudian gosok sabun ke telapak punggung tangan ya, gini ya. Selak-selak jari mungkin dokter Atun bisa ini. Ya, kemudian bersihkan bagian-bagian kuku ya, nanti kukunya ya. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir ya, terus dikeringkan dengan tisu atau keringkan dengan udara dan dianginkan. Ya. Nah, ini jangan yang nggak boleh melakukan adalah buang sampah di sungai. Tolong sekali ya, buat pemirsa dimanapun Anda berada, jagalah sampah Anda. Jangan buang Iya, dari diri kita dulu aja deh. Dari kita aja deh, sampah ya di rumah tuh benar-benar lah hati-hati, jangan buang sampah sembarangan. Kasihan tetangganya ya. Juga jangan, saya kira kalau BAB di sungai udah jarang ya. Dan jika masih ada tidak boleh ya. Ini untuk kasus demam berdarah lakukan 3M+ ya, tentunya menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan tentunya membuang dan menutup barang bekas yang dapat menampung air. Nah, ini juga tadi adalah penting juga untuk tips-tipsnya ya. Aktivitas fisik lakukan seperti biasa jika Anda tidak sedang mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, seperti demam, greges ya, atau nggak enak badannya, batuk pilek. Kalau ada keluhan seperti itu sebaiknya di rumah dulu ya, segera ke dokter. Kemudian konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur itu sangat penting karena buah dan sayur mengandung antioksidan. Sekali lagi, mengandung antioksidan. Itu sangat penting. Tentunya buah dan sayur juga hati-hati pada beberapa penderita seperti diabetes dan sebagainya, juga harus pilih-pilih ya, sesuai anjuran dokter nanti ya. Betul, sesuai anjuran dokter. Tapi kalau memang tidak ada penyakit apapun, silahkan konsumsi buah dan sayur sebanyak mungkin. Itu sangat-sangat baik karena mengandung antioksidan. Antioksidan ini dia akan berperang menjadi tentara melawan virus. Bagus sekali ya, antioksidan. Kemudian periksa kesehatan rutin ya. Rutin-rutin lah memeriksa kesehatan ya. Berikutnya membersihkan lingkungan ya. Tentunya setelah membersihkan lingkungan juga cuci tangan, menjaga jamban tetap sehat. Nah ini dokter Atrin nih, musuhnya dokter Atrin. Ya, jangan rokok, benar. Jangan merokok. Asapnya kemana-mana. Satu, asapnya kemana-mana. Kasihan yang menjadi perokok pasif. Ya, apalagi ada anak-anak. Ya itu. Dan juga merokok langsung, tapi kena dampaknya. Nah, jangan merokok ya. Stop rokok. Dan berikutnya adalah tidak mengkonsumsi alkohol.
Nah ini ya, tipsnya tadi Pak Joko ya, makan makanan yang bergizi. Tentunya kalau pada penyintas autoimun sesuaikan dengan kondisinya ya. Minum air putih yang cukup 8 gelas sehari. 8 gelas sehari ya. Karena air putih itu satu juga dia bisa memiliki fungsi adalah mendetoksifikasi atau mengeluarkan racun-racun. Dan yang paling disukai para wanita-wanita dan emak-emak adalah ini penting ini ya, air putih itu juga bisa diet. Iya. Infonya bisa begitu ya, dia bisa akan melarutkan racun-racun itu ya. Detox juga gitu detox ya juga ya, itu ya. Jadi penting ya, air putih, makanan bergizi. Ini juga penting, istirahat yang cukup. Aduh. Gimana dong Kak Tri? Istirahat cukup nggak? Enggak. Ya, istirahat cukup. Apalagi ya kalau dari info kesehatan dari literatur yang ada bahwa jam 9 malam itu wajib untuk istirahat. Gitu ya. Sebetulnya karena organ-organ itu dia akan mulai untuk regenerasi atau perbaikan sel-sel menjadi sel-sel yang baru, memperbaiki sel mulai jam 9 sampai jam 3 pagi. Nah setelah jam 3 pagi boleh bangun, boleh. Karena jam 3 pagi ini perbaikan sel-sel dia akan semakin optimal, paru-paru jam 3 pagi ya, mungkin Dokter Adrian ya. Nah ini dok, jangan terlalu ini penting sekali, makanya saya tadi bilang ya, jangan nyebarin hoax ya. Bikin ini ya. Dia baca itu stres gitu, kasihan loh, bener. Jadi kita panik bersama, iya. Ya kalau itu benar, kalau itu salah. Makanya. Satu, bisa ada masalah dengan hukum. Ya. Yang kedua, sudah membuat dosa yang baca loh kan, ya kita panik kan, ternyata beritanya salah. Jadi saya tetaplah kita lihat sumber informasi, kita lihat sumbernya dari mana. Kalau dari Rumah Sakit Dr. Muadi atau mungkin dari Kementerian Kesehatan, pasti dia ada logo-logonya. Ya, jadi dari institusi yang resmi. Institusi yang resmi. Nah itu silahkan kalau sudah resmi yang memberikan informasi dari kita. Nanti ada Humas Rumah Sakit Dr. Muadi ya, nanti ada Mbak Mary ya, gitu ya, yang sudah malang melintang di ini ya. Itu saya kira dia akan menjelaskan kalau sudah dari Humas kita. Itu sudah dirapatkan dulu ya Dokter Adrian ya, bahwa apa yang akan kita sampaikan tentunya tidak meresahkan masyarakat, tapi tentunya juga tetap siaga dan waspada, tetap tenang ya, jangan stres, nggak boleh stres ya. Yang punya masalah-masalah segera diselesaikan. Stres kena cinta. Aduh, kalau masalah hati sulit itu. Aduh susah gitu ya, corona aja lewat, yang penting hatiku hancur. Mungkin kalau masalah hati bisa ngobrol sama Mas Didi Kempot. Father of Broken Heart. Nah ini juga jadi penting ya, tetap olahraga. Sehari tetap berolahraga ya, olahraga minimal 30 menit, 15 sampai 30 menit, dan aktivitas fisik. Dan harus fun tapi olahraganya, maksudnya dalam artian bukan terlalu yang nge-push banget ya. Betul ya, nah itu penting juga. Bedakan antara olahraga dan permainan, seperti badminton ya, seperti sepak bola ya, yang di belakang sana tuh mungkin ya, ada di tim kita ada Mas Desa ya, sepak bola, futsal gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan olahraga yang kita anjurkan. Yang kita anjurkan adalah seperti bersepeda ya. Bersepeda juga bukan bersepeda yang downhill atau apa, itu juga sebetulnya ya olahraga, cuman dia yang kita perlukan untuk kesehatan kita, kebugaran adalah sifatnya statis, dinamis. Seperti ini olahraga ya, sepedaan, kemudian jalan, tak 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 tak, dia sifatnya ritmik. Tak tak tak, ada iramanya. Tak tak, atau berenang ada iramanya. Itu yang bagus ya. Jadi kalau yang sifatnya lari berhenti atau menantang adrenalin itu sebenarnya ya tidak dianjurkan setiap hari barangkali ya. Kalau mau melakukan itu juga silahkan, cuman harus hati-hati. Ya mungkin harusnya itu kontrol ke dokternya, bisa nggak sebenarnya mampu nggak tubuhnya segala macam untuk melakukan aktivitas yang mungkin agak ekstrim gitu. Ya, dan yang terakhir adalah selalu gaya hidup sehat dan selalu semangat, sayur. Stay positif pokoknya ya, pikiran kita tuh harus positif ya. Tindakan kita positif pasti nanti semuanya. Oh, masih ada satu pertanyaan nih ya. Yang terakhir nih dari Mbak Evelina. Pagi dok, saya mau tanya, batuk pilek bisa dianggap tidak normal itu kalau sudah diderita berapa lama? Padahal sudah diperiksakan ke dokter dan diberi obat, mungkin nggak sembuh-sembuh kali ya? Ya, kalau batuk pilek tentunya tadi kalau sudah ada virus-virus tertentu ya. Jadi memang parameternya gini. Batuk pilek itu kan adalah salah satu gejala, sekali lagi ya, gejala yang menjadi nanti kita para dokter itu melihat nih, ini penyakitnya apa sih gitu, karena penyakitnya banyak ya. Iya. Mungkin salah satunya yang ya itu ya pneumonia atau mungkin bronkitis barangkali bisa ya. Jadi memang itu adalah gejala. Jadi dia bukan gini, bukan ini sakit batuk pilek, bukan ya. Jadi itu adalah gejala ya, batuk, pilek, demam ya, batuk, jadi nyeri otot, nyeri persendian dan sebagainya, itu adalah sekali lagi gejala. Nah nanti yang akan menyimpulkan adalah
dokternya. Penyebabnya begitu. apa sih? Penyebabnya Kok ini nggak apa sih? sembuh-sembuh ya batuk Betul. pileknya gitu ya. Mungkin juga tifoid yang disertai dengan gejala saluran pernafasan juga bisa, atau mungkin memang pada usia tertentu ya dokter Atin ya ada pneumonia disertai dengan penyakit-penyakit yang paru obstruktif kronis betul, sesak gitu kan. ya. Jadi tentunya kalau sudah ke dokter saya kira sudah betul ya, dan percayakan saja kepada dokter Anda. Nanti tentunya dari dokter itu sudah akan memberikan arahan ya, mungkin seminggu kontrol atau mungkin tidak kontrol akan kembali lagi dan sebagainya. Saya kira sudah diarahkan, dan tentunya kalau penyebabnya sangat banyak ya. Kalau tidak normal atau normal, saya kira kalau ada gejala batuk pilek tentunya tidak normal ya. Normalnya adalah ya memang tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam, bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, percayakan kepada dokter Anda. Jadi mungkin kontrol lagi. Kontrol lagi dokternya. sesuai anjuran dokter. Ya, gitu aja. Oke, udah banyak sekali bincang-bincang kita tadi ya tentang penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Ternyata molor ya. Selama musim penghujan ini. Jadi tetap tadi ya semua tips sudah banyak disampaikan oleh dokter Yongki. Sedia payung sebelum hujan. Nah, hasil rekaman kita semua ini buat teman-teman semua mungkin yang belum sempat nonton lengkap atau belum sempat nonton, silahkan bisa lihat rekamannya live streaming di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi. Oke, jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita ya RSUD Dr. Muardi. Sekali lagi. Kehadiran tadi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah Pak Tasjasi, terima kasih sekali Pak ya. Teman-teman ikuti seluruh acara kita ya Muardi Way, dan besok ada secangkir kopi hangat biasanya ya. Dan hari Kamis juga ada. Oh, hari Kamis ada yang untuk anak-anak ya? Iya. Oh, yang setiap 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Oke, semakin banyak nih. Waduh, asa-asi asuh. Semakin banyak ya acara-acara di media sosial. Syukur semua orang bisa mengikuti dan bermanfaat buat semuanya. Oke, gitu aja. Terima kasih Dokter Yongki. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sobat Muardi Way. Dadah.